Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu topik tentang satu saham yang sudah menerbitkan laporan keuangan hingga Q2 tahun 2025. Saham ini memiliki harga sekitar seratusan rupiah saja. Artinya cukup terjangkau dari sisi nominalnya. Tapi pertanyaannya, apakah dari sisi kualitasnya cukup menarik untuk dipertimbangkan? Kita akan melihat dari beberapa data, terlebih laporan keuangan Q2 tahun 2025-nya. Sebelum itu bisa kamu lihat di sini, pada Q1 labanya memang mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Sayangnya, pada Q2, berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa melihat penurunan yang signifikan untuk saham ini dibandingkan Q2 tahun 2024. Jika kita melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, memang terlihat kinerja labanya cukup fluktuatif dalam jangka panjang. Kemudian dari aspek gross profit marginnya dengan angka 63% dan net profit marginnya 73%. Nah, pertanyaannya, kenapa net profit marginnya bisa lebih tinggi dibandingkan gross profit marginnya? Seperti yang kamu tahu, gross profit margin merupakan margin profit kotor, sedangkan net profit margin merupakan margin profit bersihnya. Nah, biasanya NPM ini akan lebih rendah dibandingkan GPM, tapi pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi sebaliknya? Untuk aspek dividen, saham ini cukup menarik karena menawarkan angka dividen dengan yield yang tinggi. Tapi ada tapinya, kita tunggu saja untuk pembahasan selanjutnya. Harga tertinggi yang pernah dicapai sekitar Rp356 dan saat video ini dibuat, harga saham yang diperdagangkan pada angka yang relatif lebih rendah. Dari aspek PBV, mari coba kita lihat di sini untuk informasinya. PBV saham ini di angka 1,07 kali. Artinya dengan book value atau modal per lembar sekitar 129, harga sahamnya sudah sedikit lebih tinggi meskipun tidak terlalu signifikan. Kita lihat dari aspek historical harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat datanya di sini bahwa terjadi penurunan jika kita lihat dari harga tertingginya. Tapi jika dibandingkan dengan harga terendah dari saham ini selama 10 tahun terakhir, memang belum menyentuh angka yang paling rendah. Tapi harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan lebih condong kepada harga terendahnya. Dari aspek historical PBV, mari coba kita lihat di sini. PBV saat video ini dibuat di angka 1,07, yang mana angka ini lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata 1,46 kali. Dulunya sempat menyentuh PBV di atas 2 kali, tapi PBV saat video ini dibuat merupakan salah satu PBV yang bisa dikatakan cukup rendah. Meski begitu harus ingat, angka 1,07 ini belum bisa dikatakan murah, karena kamu juga harus mempertimbangkan dari berbagai aspek lainnya. Kita masuk kepada dividen. Nah, jika kamu temukan informasinya di sini, dividen terakhir dibagikan adalah Rp29 per lembar saham, yang mana mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Tapi, jika kita hitung memang secara dividen yield, jika kita bagi dengan harga sahamnya, memiliki dividen yield sekitar 20-an%. Tapi ada hal yang perlu kamu ingat bahwa di tahun 2024 mereka sempat absen bagi dividen, sehingga meskipun angka dividen yieldnya cukup tinggi dan menarik, tapi untuk konsistensinya mereka sempat absen setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu di tahun 2024. Oh ya, saham yang kita bahas adalah saham Dimas atau Pura Delta Lestari dengan harga saham 139 saat video ini dibuat. Selama tahun 2025, harga sahamnya masih turun 6,7%. Sekarang mari kita lihat dari laporan keuangan per 30 Juni tahun 2025-nya. Sebagai informasi, angka yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama kita lihat dari jumlah asetnya, yaitu saldo kas perusahaan. Terlihat di sini saldo kasnya mengalami penurunan dengan angka yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung secara sekilas untuk mengetahui berapa persen penurunan dari saldo kas yang mereka miliki. Kita hitung untuk angka sebelumnya dan angka saat video ini dibuat. Untuk saldo kasnya terjadi penurunan sekitar 66,21%. Kemudian kita lihat untuk komposisi aset perusahaan. Dengan jumlah aset 6,6 triliun rupiah, yang mana mayoritasnya berasal dari aset lancarnya, yaitu saldo persediaan sebanyak 3,7 triliun rupiah. Kamu tentu sudah tahu kenapa hal ini bisa terjadi, berhubung dengan segmen bisnis perusahaan yang bergerak di bidang properti. Nah, kemudian mari kita bandingkan saldo kasnya dengan angka 594 miliar ini dengan komposisi liabilitasnya yang berjumlah 408 miliar. Liabilitasnya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita lihat dulu sebelum kita membandingkannya. Kita akan coba menginput data sebelum dan pada saat video ini dibuat. Mari coba kita input untuk data liabilitas. Nah, liabilitasnya turun sekitar 60,6%.
Tapi menariknya, dengan penurunan kedua aspek ini, saldo kasnya lebih besar dibandingkan saldo total liabilitas perusahaan. Artinya mereka mampu melunasi seluruh utangnya dengan saldo kas yang mereka miliki. Kemudian dari sisi ekuitas, mari coba kita hitung untuk naik turun dari komponen ini. Untuk ekuitasnya juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita lihat untuk berapa persen penurunan dari ekuitas perusahaan ini. Kemudian kita copy untuk data saat video ini dibuat, yaitu per 30 Juni tahun 2025. Ekuitasnya turun sekitar 13%. Dari data ini bisa kamu lihat saldo liabilitasnya mengalami penurunan yang signifikan, yaitu 60%. Bagaimana dengan jumlah asetnya? Jika kita lihat di sini untuk jumlah asetnya memang mengalami penurunan, tapi bisa dikatakan tidak terlalu signifikan. Mari coba kita masukkan saja datanya untuk melihat berapa persen penurunan dari saldo aset perusahaan ini. Saldo asetnya turun sekitar 19%. Jadi, dari liabilitas, ekuitas, dan aset, mayoritas penurunannya berasal dari liabilitas perusahaan. Dan ada menariknya bahwa perusahaan mampu melunasi seluruh utangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Sekarang kita bahas dari sisi laba ruginya. Pertama kita lihat dulu dari pendapatan usaha. Pendapatan usaha juga turun cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, mari coba kita input datanya di sini untuk mengetahui berapa persen penurunannya. Pendapatannya turun sekitar 49%. Bagaimana dengan HPP perusahaan ini atau beban pokok pendapatannya? Mari coba kita hitung juga di sini. Untuk HPP, penurunannya sekitar 49,48%. Secara persentase, penurunan HPP lebih besar dibandingkan penurunan total pendapatan perusahaan ini. Nah, mari coba kita hitung secara nominal. Berapa besar nominal penurunan kedua aspek ini? Kemudian kita kurangi dengan periode sebelumnya. Oke, dari data ini kamu bisa temukan informasi bahwa untuk pendapatannya turun sekitar 591 miliar, sedangkan HPP-nya hanya turun sekitar 179 miliar rupiah. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa laba kotornya turun signifikan dari 840 menjadi 429 miliar rupiah. Jumlah beban usahanya juga mengalami penurunan, tapi penurunannya tidak sesignifikan penurunan aspek-aspek yang lain. Bagaimana dari sisi penghasilan atau beban lainnya? Sebenarnya penghasilan lain-lain secara bersih masih mengalami kenaikan dari 116 menjadi 128. Tapi jika kamu lihat di sini, laba sebelum pajak sudah mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung di sini untuk mengetahui informasinya lebih detail lagi. Laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajaknya turun 44,7%. Jika kita hitung secara nominalnya, terjadi penurunan sekitar 368 miliar rupiah. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan pendapatan yang cukup drastis. Jadi tidak heran jika laba periode berjalan mengalami penurunan juga yang cukup signifikan. Dari 803 di tahun sebelumnya, kemudian menjadi 433 pada periode ini, yaitu 30 Juni. Laba perusahaan mengalami penurunan dengan angka yang cukup signifikan, yaitu sekitar 46,09%. Jika saya tidak salah hitung, dari yang awalnya 803 menjadi 433. Secara nominal, mari coba kita lihat sini penurunan laba berapa banyak. Oke, laba turun sekitar 370 miliar rupiah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari data ini kamu temukan informasinya bahwa penurunan tersebut karena adanya penurunan dari sisi pendapatan. Dan memang komponen ini merupakan salah satu kontributor terbesar dari penurunan laba di periode sampai dengan Juni tahun 2025. Sekilas kita lihat untuk detail rinciannya. Kita lihat di catatan kaki nomor 30 untuk mengetahui informasi pendapatan perusahaan menjadi lebih detail lagi. Mari coba kita lihat dulu di sini. Nah, ini merupakan informasinya. Dari data ini, kamu akan temukan data bahwa terjadi penurunan penjualan untuk sektor industri yang mengalami penurunan cukup signifikan, sehingga hal itu berdampak kepada penurunan pendapatan secara keseluruhan. Jadi, karena ada melemahnya penjualan di sektor industri, menyebabkan laba perusahaan mengalami penurunan sekitar 46%. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana menurut kamu? Apakah Dimas ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak? Silahkan pertimbangkan sendiri. Disclaimer dulu, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Dan mohon juga agar cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu.